Argot ya. Yang Situ ya. Kalau kita di situ menyampaikan bunga apa? Namanya dikasih bagus. Oke, di Minang namanya jelek ya. Jadi ada daerah tertentu mungkin yang punya agama Hindu ya, dia kan cara agamanya pakai bunga-bungaan lah. Jadi emang bunga inilah yang dibudidayakan oleh petani di sana. Jadi petani itu emang menanam bunga, tapi dipetik dan dijual. Jadi bukan sekedar bunga-bunga yang tumbuh liar di sembarangan gitu ya. Saya pun kami di petugas selalu disuruh mencobakan sendiri nyemai bunga-bunga ini. Jadi ketika kami mengedukasikan di level petani, kami pun harus sudah paham dengan apa yang kemungkinan dihadapi di budidayanya. Ini di bunga sebenarnya banyak, yang tipe tampak darah pun ada, dari Afrika, banyak lah varietas bunga dari Pangandaran. Makanya di awal tadi saya sampaikan bisnis kami itu di hortikultura. Horti itu kan menyangkut sayuran, buah, bunga juga kan ya, seperti itu. Jadi ada ditanyain untuk yang prakteknya? Bawang merah dari biji, dari umbi biji. Yang tidak main lagi umbi mahal. Kami mainnya dengan biji murah, karena untungnya 3M. Percaya untungnya 3M? Hah? Umur sama. Yang membedakan ada perubahan kebiasaan dari umbi langsung tanam. Kalau biji kita nyemai, mengalapo, ditabur. Kan untungnya 3M. Percaya untungnya 3M? Siapa yang bilang percaya? 3M tadi itu untungnya murah, mudah, menguntungkan. Kenapa disebut murah? Coba teman-teman bayangkan harga umbi bawang untuk dijadikan budidaya berapa per kilo? 28.000 per kilo. Berapa siung dapatnya? Tergantung ukuran rata-rata. Bagus, 200 ada. Saya bilang 200 ya. 28.000 dapat 200. Kalau dari panah merah 28.000 itu di harga kemasan 10 gram. 10 gram itu dapat sekitar 2.000 anakan. Murah kan? Ada yang mahal. Terus keuntungan yang kedua tadi mudah. Kalau nyemai tidak susah. Sama seperti kita nyemai cabai, terong, atau tomat, atau kubis sama. Cuman ada teknis yang harus dipahami dari cara nyemai. Kalau nyemai cabai, ditabur aja aman. Kalau tomat aman. Nah perbedaan dengan gulma sama. Betul. Gulma itu apa? Satu-satu lah, satu-satu. Kita tanaman pokok ya. Jadi kalau teknis menyemai bawang merah dari biji harus dibuat larikan. Jadi ketika benih ini tumbuh, kita bisa membedakan antara bibit bawang dengan bibit gulma. Lebih mudah dalam penyangga. Kalau boleh tahu,
Yang kami jual ini benih, biji, atau bibit? Benih. Oke. Urutannya bibit dulu, biji, atau benih? Setuju tanya. Tuh. Biji, benih, bibit. Oke, jelaskan satu-satunya. Kalau biji itu belum melalui proses seleksi. Kemudian kalau benih itu sudah melalui proses seleksi dari yang berbobot dan tidak berbobot. Kemudian bibit itu yang sudah memiliki organ tumbuhan yang sempurna seperti akar, batang, daun. Kita banyak ya. Mantap kan? Jadi prosedurnya benar. Saya selalu setiap penyuluhan saya luruskan karena kebiasaan di petani atau bibit ini di toko pertanian nih seharusnya nanya bibit di persemaian pembibitan. Jadi benih itu memang biji yang sudah kita kasih perlakuan, kasih treatment dan digunakan untuk kebanyakan berbudidaya tanaman kan. Bibit yang sudah tumbuh tadi tumbuh jadi tanaman muda ya kan masih. Jadi pada prinsipnya warna merah selalu memberikan terobosan-terobosan di varietas dari benih tadi. Dulu kami punya varietas bawang merah dari biji ini cuma satu, tuk-tuk. Sekarang sudah punya Lokananta dan Sunred F1. Bahkan Sunred sudah hibrida di situ. Bukan lagi yang lokal atau disebut OP. Jadi itu sudah hibrida dan sudah mempunyai ketahanan penyakit di situ. Ada yang punya riset atau penelitian di bawah? Nah, yang kalau kebanyakan riset penelitiannya apa? Ya kalau budidaya kan ada penelitian, ada. Jadi nggak ada penelitian, nggak ada. Ya. Proyek usaha mandiri itu kayak kami itu mencari penelitian yang sudah dilaksanakan. Itu kayak teknologi ada kompos dan menggunakan POC terhadap tanaman. Ya, berarti kan itu penelitian kan? Perlakuan misalnya POC ini dosis segini ke tanaman ini, gitu kan? Kan nyusun nanti kan? Oh nyusun enggak? Oh udah ya, sorry. Hah? Oh iya, saya nggak tahu ibaratnya rule, nggak tahu sih, kayak saya nanya. Jadi kalau yang mandiri tadi hasil apa? Riset orang diterapkan, terus diaplikasikan ke usaha kita supaya lebih hasil panennya itu meningkat. aspek finansialnya. Oh gitu. Jadi tujuan akhirnya nanti menemukan apa formula baru atau gimana? Coba satu-satu. Satu berdiri. Berdiri ya. Nah, ini orang saya kampung loh. Silakan, saya Sri Putri. Ingin mencoba menjelaskan Pak. Jadi kami yang dari program studi D3 ini Pak, itu di studi 5 ini melaksanakan PUM ini kependekan dari proyek usaha mandiri Pak. Jadi di sini kami itu ada nyusun proposal kan Pak. Nah, dalam proposal itu kita mencari jurnal yang sudah ada yang jurnal penelitian orang lain gitu Pak. Nah itu kita kami di sini menentukan komoditi yang kami pilih Pak. Misalnya tadi ada teman-teman yang milih bawang merah, jadi tengok jurnalnya kan Pak. Misalnya pemberian
personal, Iya, personal. bukan kelompok kan? Ya, bukan Pak. Itu dapat lahan sekitar luasnya sekarang dapatnya 250 meter persegi Pak, satu per orang. Per orang. Iya, jadi di sana disitulah kami belajar gimana mengolah suatu lahan ini, menanam dan nanti kedepannya untuk hasilnya gitu Pak. Jadi disiapkan kalau seandainya kami tamat di sini, kami tidak hanya mengharapkan bekerja dengan orang, kami juga bisa melakukan usaha sendiri dengan analisis finansial yang ada. Juga belajar analisis finansial. Keren ya. Tepuk tanganlah dulu kan. Ya, Waalaikumsalam. Penjelasannya konkret. Jadi kalau yang Ibu Rina bilang tadi, kira-kira yang mau di-sharing dengan saya itu apa? Ada? Cara budidayanya. Cara budidaya seharusnya teman-teman yang paling ahli lah. Saya pengalaman yang tua aja, yang tua ya. Coba cerita apa yang mau ditanya, cuma satu. Apa yang diragukan? Soalnya sekarang saya agak canggung dan bapak dan ibu dosen. Ya, terus. Saya mau nanya soal pemasaran. Oke. Soalnya nanti kebanyakan pas udah panen itu nggak tahu mau dipasarkan kemana. Yang ditanam Merah. bawang merah. Sebenarnya kalau untuk Payakumbuh 50 kota pemasaran tidak perlu khawatir. Sentral atau toke atau pedagang paling banyak Payakumbuh 50 kota. Tahu saya ya. Kalau penyemai yang paling banyak itu tanah datar dengan lahan panjang. Tapi kalau pedagang di sini, saya punya data sekitar 150-an pedagang. Tapi kalau untuk spesifik bawang merah, kita harus kalau di sini belum ada sih yang nampung bawang merah kayaknya. Karena kebanyakan kan sentral penanaman bawang merah di daerah lahan panjang. Di Agam sedikit ada. Jadi kalau butuh informasi topik saya bisa bantu berikan. Misalnya nih mau panen bawang merah, kontak aja. Nanti saya share nomor pedagang, silakan teman-teman menghubungi. Kayak kemarin kios dekat rumah panen melon di daerah Pekanbaru. Dia menanyakan, kalau di Sumbar saya nggak tahu ada toke, cuman kan saya punya link dengan teman di Pekanbaru. Saya minta nomor tokenya pedagang di Pekanbaru, dah saya kirim tuntas. Jadi tidak boleh lewat saya. Kenapa? Nanti saya ambil untung. Misalnya di pedagang 2.000, saya bilang nanti 2.500, 500-nya ke saya. Betul kan? Jadi lebih baiknya saya kenalkan nomor pedagangnya, nanti teman-teman bisa komunikasi langsung. Kalau yang dekat sini kan ada tuh di dalam di Bulutan ada Iwan ada, terus di Payobasong ada Pak Wandi ada, banyak. Payakumbuh banyak, kota kabupaten 50 kota banyak. Kalau di Tanjung Pati ini Datuk kalau salah itu beragam. Maka jumlahnya tidak banyak kan? Bawa ke pasarnya lebih mahal. Kalau di pasar lebih mahal. Kalau di pedagang pasti dia akan ambil margin. Terjawab? Udah, aman ya? Ya kalau butuh informasi pokoknya aman. Saya untuk lintas pedagang cukup. Kalau untuk Sumbar, insya Allah lah. Saya cukup banyak relasi pedagang. Komplit lah dari segala lain. Cuman yang kalau yang jarang tanam di sini paling saya baru kurang minim pedagangnya kayak melon. Sebenarnya di Bukit Tinggi ada yang ambil dikit-dikit. Tapi kalau ambil partai banyak, biasanya toke-toke Pekanbaru lah. Itu yang banyak. Ada lagi? Oke. Kenalkan, nama saya Abi Putra Gensa. Asal dari Pasaman Timur, Pak. Di Ekuatoran Kalimantan Pak. Di apa Pak? Panti, Pak. Oh Panti. Oke. Saya ingin bertanya Pak, dari kedua
ini produk cap panah merah ini, yang bawang merah ini Pak, apakah cocok ditanam di segala jenis tanah dan iklim atau ada cara-cara tertentunya Pak? Jadi intinya dua merek ini Lokananta dengan Sandra F1 cocok ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi, dan sebenarnya tidak ada milih harus musim kemarau atau musim hujan, karena perbedaannya paling kalau di musim hujan kita lebih intens perawatan dari fungisida, kalau di musim kemarau paling di insektisida, karena kan hujan di penyakit yang banyak. Terus kalau untuk dataran di sini ataupun Pasaman sebenarnya paling cocok. Dia cocoknya itu dataran rendah sampai menengah. Kalau ditanam di dataran tinggi seperti alahan panjang, tantangannya umurnya lama, sampai 120 hari. Seharusnya bawang ini 75 hari sudah mulai panen, sudah panen. Nah, itu tantangannya paling agak lama. Kalau dibawa ke alahan panjang akan muncul komplain, karena petani di sana 85 hari bawang udah panen. Kalau dikasih yang umur 120 dia akan komplain. Tahu nggak kenapa dia komplain? Lama panen. Terus kalau cuma lama kan jawabannya simple. Kenapa lama? Apa yang ditakuti petani? Apa? Kebutuhan pasar stoknya. Oh gitu. Oke, yang lain? Kalau di posisi petani, kenapa dia takut lama? Perawatannya situlah, apalagi kayak pestisidanya, apalagi kayak fungisidanya, pupuknya. Seharusnya di umur 85 dia sudah panen. Apalagi pas di umur 85 harga bawang 30-an ribu atau 40.000 ini belum mau panen. Itu contohnya. Jadi kan petani itu kebiasaan men-setting untuk panen bulan ini. Nah itu ya. Nah, jadi mereka ngatur. Jadi kalau tidak diinformasikan dari awal, lama itu akan menjadi momok bagi si petani. Jadi cocoknya rendah sebenarnya, mati oke. Padang Pelugur jauh. Dari situ Pak, Kauman Pak, lebih tepat Kauman. Kauman. Saya belum pernah survei di situ malah. Saya mau singgah di kios, ada 2 kios di Padang Pelugur. Itu daerah yang belum saya garap. Intermezzo dikit ya. Jadi Sumbar Kerinci ini saya belum ekspos atau promosi itu di daerah Pasaman Timur, karena saya lamanya tuh di sini dagang Tanah Datar 50 kota, naik tubuh Tanah Panjang tinggi, itu lamanya. Jadi Solo udah, Merata udah, Kerinci Solo udah, Pasaman Timur belum, baru lewat ke penyambungan kemarin. Mana orang penyambungan tadi? Orang dari Natalan. Saya kemarin jemput pos ke penyambungan BP aja sih. Seru sih kenal daerah ya. Ada lagi? Atau saya yang tanya? Nampak tadi? Oke, cuman berarti teman-teman udah paham lah ya untuk prosedur makan. Jadi pada prinsipnya nanti eksekusinya di kantor. Kita dari pihak kampus mengirimkan surat permohonan, ini terproses sama Bu Rina. Eksekusi nanti di kantor, nanti disampaikan nanti keperluan makan di bulan berapa. Nanti teman-teman mempersiapkan lah mental, fisiknya. Karena mungkin karena masih magang ya, mungkin tidak akan kena marah. Cuman kalau saran saya manfaatkan ilmu yang ada di sana. Orang ini bagian apa, ada diskusi, sharing aja tidak apa-apa. Ya berteman lah kan. Intinya banyak yang bisa didapatkan dari kantor.
sesuaikan dengan keinginan lah. Kalau yang para cowok pasti suka lapangan lah kan. Itu gantikan saya nanti ya. Saya mau jadi ASN karena cara maunya nih. Amin kan lah. Cuman ini paling ini saya tampilkan kembali kalau ada yang ragu di sini proses permohonan dari praktek kerja lapangan tadi. Cuman kalau pengalaman dari teman-teman, kalau nilai evaluasinya tidak lulus, nanti di kuliahnya gimana? Atau ada yang pernah tidak lulus? Lulus terus kan? Seharusnya kan tidak ada kemungkinan yang ibaratnya gini. Dunia kerja itu berkembang. Kalau saya mengamati dunia kerja berkembang. Eranya saya 2015 sampai 2019 itu benih sangat mendominasi di Palmerah. Tapi eranya zaman sekarang mulai bermunculan benih-benih baru atau pupuk. Ketika pupuk langka kemarin muncul pupuk entah dari mana gitu kan. Jadi kalau saya sih menengok teman-teman sekarang peluang itu sangat banyak. Peluang itu sangat banyak, baik itu di benih, pupuk dan pestisida. Pokoknya untuk awal jadikan batu loncatan untuk tempat kerja yang lama. Saya kalau dari Panah Merah ini saya udah untuk pijakan terakhir, tidak mau loncat lagi, karena jenjang karirnya jelas, perusahaannya jelas, komitmennya jelas. Teman-teman pernah dengar ada yang delay orang terima gaji? Nah, ada yang delay terima haknya kan? Pernah ya? Karena salah enggak. 7 tahun saya di sini, seandainya gaji itu di hari Sabtu atau Minggu, Jumat dimasukinnya. Kalau seandainya gaji itu di hari Minggu, Sabtu pagi dimasukinnya, tidak dimundurkan. Jadi perusahaannya jelas. Jadi magang ini salah satu langkah menuju dunia kerja. Manfaatkan nanti. Jadi yang ikut sekarang ini 46 orang yang akan ikut magang. Saya bisa nanya ke Pak siapa ya, Pak Rizky atau Bu Rina ya? Pengalaman Pak Bu, kalau yang dulu kita magang ke kantor biasanya berapa orang ke sana? Oh 5 paling banyak. Sekarang nanti mau diusulkan semuanya. Berapa? Jadi 41 orang lagi kemana Bu? Terpaksa harus cari yang lain. Oh gitu. Atau kayak kurang bersedia menyediakan tempat, kalaupun tidak di spesifik pusat, mungkin ada yang di bagian dari Sumatera dan Oh gitu. Boleh Bu. Tapi segininya, coba saya pastikan juga nanti dengan bagian Pak Niki kemarin bagian HRD berapa kemungkinan yang ikut magang satu. Terus juga mungkin informasi di perusahaan lain yang bisa mungkin ada magang. Cuman kita tidak ada pantangan kan di daerah manapun. Ada pantangan tak? Oh, tidak mau di sini, oh tidak mau di situ, ada kan? Asal jangan susah transportasinya. Oh susah. Saya misalnya punya relasi juga kan di Sinarmas kan misalnya kan, itu di Kalimantan. Kalimantan itu area
kerjanya 5 jam dari jalan aspal, jalan tanah. Jalan tanah, sinyal hilang-hilang timbul. Oke, berarti kan bisa lihat lah pengennya yang seperti apa gitu ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi? Oke, cocok. Nah, itu saya mau cari informasi dulu. Saya cari informasi dulu apakah untuk di bulan 2 nanti ada instansi lain yang mendaftarkan gitu kan. Nanti pastikan dulu. Karena saya bukan bagian HR soalnya kan, saya tidak bertanggung jawab. Saya bagian sales dan marketing. Jadi mending saya pastikan dulu finalnya kayak gimana gitu. Cuman paling coba saya paling bisa menginformasikan kuotanya. Misalnya tadi kata Bu Rina 3-5, mungkin ini jadi 1 atau 2 gitu ya. 5 atau 10 gitu ya gitu. Itu lebih di atasnya gitu. Soalnya HRD ini udah divisi yang berbeda. Jadi ranahnya saya cuma bisa menjembatani. Itu Bu Rina dengan Hamzah tuh ada kontaknya kan? Ada kan? Ya, nanti bisa lah. Kalau Hamzah tuh semacam apa lah, bisa menginformasikan untuk ke sana gitu. Karena itu nanti di bagiannya Korpa kalau masalah corporate affair yang melindungi mana merah itu di bagiannya nanti. Mudah-mudahan ya, 46 kan ya? Penuh tuh kantor tuh. Serius. Soalnya kapasitas mesnya kalau saya 5-60 ya, mudah-mudahan cukup lah. Paling kumpul banyak di satu ruangan. Oke, ada lagi? Berarti ini jurusannya atau program studinya budidaya tanaman kultura semua. Petani semua ya. Petani sukses. Tahu nggak slogan Panah Merah? Jadi slogan Panah Merah itu petani sukses, pedagang untung, kios makmur, Panah Merah maju. Nah, petani duluan. Petani harus sukses. Coba bayangkan, kalau petaninya tidak sukses, petani tidak akan beli benih lagi. Kalau berkurang petani yang beli benih, Panah Merah mau jualan apa? Nanti saya nggak ada gaji lagi, turun malah gaji kan? Nah, gitu. Oke, kira-kira habis? Ada pertanyaan? Ini umurnya berarti sekitar 21. 21. Pokoknya perusahaan itu banyak. Yakin. Berarti nanti wisudanya di pertengahan 2023. Akhir. Aman lah. Mudah-mudahan banyak yang pensiun di perusahaan. Jadi stop, nggak ada pertanyaan, nggak ada yang ragu lagi untuk yang prosedur tadi.